Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai tentang neural network, yaitu kita mengambil dataset kelulusan mahasiswa. Nah, sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Ririn Yuliati dengan NIM 231001004 sebagai ketua kelompok. Dan saya Rizkika Amalia Syafa dengan NIM 23 110 10 sebagai anggota kelompok. Nah, di sini ada teman kita anggota kelompok kita juga namanya Imam Ikhlasul Jihad dengan NIM 23 110 59 yang berhalangan untuk menjelaskan. Baik ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan em, di mana di sini ada agenda presentasi. Nah, di sini yaitu dataset yang kita gunakan yaitu dataset kelulusan mahasiswa. Nah, di sini yaitu ada 6 data training. Dataset ini dia ini memiliki 4 variabel input, di mana variabel inputnya itu yaitu X1 jam belajar, terus X2 kehadiran dalam persen, X3 nilai tugas, X4 yaitu nilai UTS. Nah, untuk output atau targetnya yaitu 0 berarti tidak lulus dan 1 berarti lulus. Arsitektur yang kita gunakan ini ada 441, artinya dia 4 neuron input, 4 neuron hidden, 4 neuron dan 1 neuron output. Nah, fungsi aktivasi yang kita pakai di sini sigmoid dengan learning rate yaitu 0,5. Nah, yang selanjutnya di sini ada tabel dataset yang kita tulis tangan ya, teman-teman. Nah, slide ini kita menampilkan tabel dataset yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi di slide ini. Kita lanjut ke slide 5, yaitu ada model neural network. Eh, yang kami bangun memiliki arsitektur yaitu tadi yang saya sudah jelaskan 441. Layar input terdiri dari 4 neuron yang mempresentasikan X1, X2, X3, dan X4. Nah, untuk layar hidden-nya terdiri dari 4 neuron, ada H1, H2, H3, dan H4. Dan untuk layar output terdiri dari 1 neuron, yaitu menghasilkan prediksi Y. Nah, untuk fungsi aktivasi yang kita gunakan pada setiap neuron ini yaitu sigmoid. Nah, di mana sigmoid atau Z sama dengan 1 dibagi atau 1 ditambah E pangkat minus Z. Nah, learning rate yang digunakan di sini tadi saya sudah bilang yaitu 0,5 dan training dilakukan selama 50 epoch sesuai dengan yang tertera di set Excel. Oh, tetapi di Excel kita terdapat 1000 epoch. Oke, kita lanjut ke slide yang ke-6. Di sini ada rumus atau formula neural network. Nah, ini itu dia kumpulan rumus utama yang kita gunakan dalam proses neural network ini. Nah, dimulai dari forward propagation, yaitu kita menghitung Z hidden dengan menjumlahkan hasil perkalian bobot dan input ditambah bias. Nah, kemudian hasilnya diaktifasi dengan fungsi sigmoid untuk mendapatkan nilai H. Yang selanjutnya di sini ada nilai dari hidden layer. Ada nilai dari hidden layer yaitu diteruskan ke output. Kita hitung Z kita hitung Z output lalu diaktifasi untuk mendapatkan prediksi Y. Nah, ini dia rumus untuk aktivasinya. Terus error
Untuk menghitung error itu, kita menggunakan rumus setengah dikali kuadrat dari selisih target dan prediksi. Nah, yang selanjutnya di sini pada backward propagation yaitu kita hitung delta output. eh, kita hitung delta output, kemudian delta hidden, dan akhirnya kita memperbarui semua bobot dan bias menggunakan learning rate. Seperti ini ya teman-teman contohnya yang sudah kami tulis tangan. Nah, yang selanjutnya di sini ada alur kerja rumus. Jadi alur kerja rumus ini dia secara berurutan. Nah, langkah pertamanya itu data input dimasukkan. Yang ini lalu kedua yaitu input dikalikan dengan bobot masing-masing. Nah, yang ketiga di sini ada ditambahkan nilai bias. Nah, yang keempat yaitu hasilnya diaktifasi dengan sigmoid di hidden layer. Di sini ada yang kelima, di mana yang kelima ini dia nilainya diteruskan ke neuron output. Nah, lalu ada yang keenam yaitu output dibandingkan dengan target untuk menghitung error. Yang ketujuh dilakukan backward propagation untuk menghitung delta. Nah, yang selanjutnya di sini ada yang kedelapan yaitu semua bobot dan bias diperbarui. Lalu yang kesembilan yaitu proses diulang dari awal hingga seluruh effort selesai. Dan yang ke-10 atau yang terakhir yaitu model diuji dengan data testing untuk melihat hasil prediksi akhir. Oke, kita lanjut ke slide yang ke-10 yaitu alur kerja yang ditulis tangan. Mungkin ini penjelasannya sama seperti yang di slide 9 tadi, tapi ini adalah gambaran atau gambar yang kami tulis tangan. Kita lanjut ke slide yang ke-11. Ini slide yang ke-11 ini dia sampai ke slide yang ke-16 ya teman-teman. Nah, jadi di slide 11 sampai 16 ini dia ada training Excel. Nah, di mana proses training ini dia dilakukan di Microsoft Excel yaitu dia mengikuti format XOR Pandi atau kan kita disuruh ikuti format seperti Excel Paher Pandi. Nah, dataset yang kita gunakan itu adalah 6 data kelulusan mahasiswa dengan arsitektur yaitu 441 dan learning rate-nya yaitu 0,5 seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, pada screenshot hasil Excel ini teman-teman bisa lihat kalau proses training epoch demi epoch itu dia bobotnya diperbarui secara bertahap dan nilai loss terus berkurang sehingga model belajar mengenali pola kelulusan mahasiswa. Nah, ini untuk slide 12, 13, 14, 15, 16. Dan di sini yaitu slide 11 sampai 16 ini kita hanya mengambil contoh epoch sampai epoch ke-1 saja. Nah, mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini selanjutnya ada testing di Excel. Nah, di sini datanya itu ada 1 dan 0 yaitu antara lulus dengan tidak lulus. Jadi setelah proses training selesai, kita itu akan melakukan testing data yang sama. Model itu akan memprediksi apakah setiap mahasiswa itu antara lulus dan tidak lulus berdasarkan bobot akhir yang telah dilatih. Jadi kolom prediksi ini akan terisi berdasarkan output dari model dan hasilnya akan dibandingkan nanti dengan perhitungan manual yang akan kita buat dan kode Python-nya. Di sini ada perhitungan manual untuk tulis tangannya. Di sini ada beberapa slide. Nah, di sini ada mulai dari mengetahui parameter model. Selanjutnya ada di sini kan kita ada disuruh menuliskan rumus atau formula yang kita gunakan. Nah, sedangkan di
slide yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa rumus dan formula yang akan kita gunakan selama kita melakukan proses training. Selanjutnya kita di sini menentukan target outputannya, dan target outputan kita itu cuma 1 dan 0, yaitu antara lulus dan tidak lulus. Selanjutnya di sini ada bobot awalnya, dan bobot ini itu ada hiddennya juga dan nilai outputnya. Selanjutnya di sini kita menghitung nilai bias, learning rate, forward propagation, bisa dilihat di sini perhitungan secara manualnya. Selanjutnya ada backward propagation dan update bobot dan bias. Di sini bisa dilihat kita cuma ngambil data satu aja, antara satu. Nah, selanjutnya di kode berikutnya ada kode program. Jadi di dalam kode program itu perintahnya itu tidak menggunakan library machine learning. Nah, tapi di sini kita cuma screenshot ringkasan hasil akhirnya. Jadi datasetnya itu kelulusan mahasiswa dengan arsitektur 441, yaitu 4 input, 4 hidden, dan 1 output. Dengan menggunakan aktivasi sigmoid, nilai learning rate-nya itu 0,5, threshold-nya 0,5, dengan jumlah epoch sesuai yang diperintahkan itu 1000 epoch. Nah, di sini kita bisa lihat nilai loss yang ada dan akurasi trainingnya. Nah, selanjutnya di sini ada perbandingan hasil Excel, manual, dan Python. Jadi berdasarkan data kita itu akurasi finalnya itu sama-sama 100%. Jadi kesimpulan dari materi yang kita jelaskan tentang dataset kelulusan mahasiswa itu, ada dataset kelulusan mahasiswa berhasil kita implementasikan menggunakan metode neural network 441 dan menggunakan forward propagation dan backward propagation, dilakukan secara manual di Excel dan kita tulis tangan, dan kita menggunakan kode Python, yaitu kita menggunakan Google Colab. Selanjutnya kita ada ketiga model itu, yaitu menggunakan Excel, manual, dan Python itu menghasilkan prediksi yang konsisten dan mampu mengklasifikasi mahasiswa antara lulus dan tidak lulus berdasarkan 4 fitur input. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.